Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan bahagia ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ali masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, kerudungnya warna merah, bajunya warna hitam, cakep banget. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Dari majelis taklim mana ini? Cikarang. Baik, terima kasih sudah sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada punya 3 tema. Yang pertama nih Bu, bahaya dosa jariah. Amal jariah ada nggak amal jariah? Ini adanya dosa jariah, nanti kita akan bahas ya. Dan yang kedua, nikah jangan asal. Ya Allah, ada nggak sih yang nikah asal-asalan? Nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Ayo move on ya, jangan mikirin masa lalu aja. Ini 3 tema yang sangat luar biasa, jangan sampai dilewatkan ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Hilman Fauzi, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustadz Surya Baghir. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngaji. Dan langsung saja kita akan bahas tema kita yang pertama, bahaya dosa jariah, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hilman Fauzi. Namun sebelumnya, Ali ingin memberikan informasi buat seluruh jamaah yang ada di studio dan di rumah. Tetap kita menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baik, langsung saja guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Hilman Fauzi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alimil ulama, para habaib, para asatid yang semua mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bang Ali Zainal dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan. Yang punya hutang Allah lunasin hutangnya. Amin ya Rabbal. Hadirin ayah bunda, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ini kita akan bicara tentang bahaya dosa jariah. Apa Bu? Bahaya dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu terdiri dari 2 kata. Ada dosa, ada jariah. Dosa itu artinya setiap perbuatan yang melanggar aturan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, yang membuat dia akan diberikan balasan siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan itu. Itu dosa. Nah, adapun jariah itu artinya sesuatu yang terus mengalir, tidak terputus.
dosa perbuatan yang melanggar aturan, jariah itu terus mengalir, tidak terputus. Jadi ahilman, apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tapi pengaruhnya itu akan terus ada bahkan saat kita meninggal, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Orangnya sudah meninggal, tapi dosanya itu terus-menerus akan mengalir karena dia melakukan hal itu. Sungguh bahaya dosa jariah ini. Karena seseorang akan terus menanggung setiap perbuatan dosanya, perbuatan salahnya, bahkan saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang sering kita dengar ada yang namanya amal jariah, betul ya? Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau amal jariah itu kebalikannya. Kebaikan, amal soleh gitu ya. Perbuatan yang disukai Allah, yang dicintai Allah. Yang terus mengalir itu pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal. Ibu ngewakafin masjid. Ibu ngewakafin sesuatu yang baik-baik itu. Ibunya meninggal. Tapi pahalanya terus mengalir. Selama orang masih menggunakan masjid itu, maka pahalanya mengalir. Selama orang masih membaca Al-Quran yang ibu wakafkan, pahalanya mengalir. Itu amal jariah. Tapi dosa jariah udah masalah saat hidup dia di dunia. Tapi dia masih mendapatkan balasan dari dosanya saat dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Perhatikan surat An-Nahl ayat 25 yang tadi dibacakan oleh Adinda Kaila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Maka akan ada manusia yang ketika nanti hari kiamat dia menanggung setiap ucapannya, dia menanggung setiap perbuatannya sendirian, bahkan dia kembali kepada Allah ketika nanti hari kiamat. Tapi tidak sampai di situ. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan dia pun juga menanggung orang-orang yang berbuat dosa karena pengaruhnya. Orang-orang berbuat dosa karena melihat dia berbuat dosa. Orang-orang berbuat dosa karena diajak oleh dia berbuat dosa. Ala sa'a ma yazirun. Apa yang terjadi ketika nanti di hari kiamat dia menanggung bukan hanya dosanya sendiri, tapi juga menanggung orang yang melihat dosanya. Orang yang diajak dosanya. Orang yang tersesat karena melihatnya. Orang yang menonton apa yang dia tampilkan. Orang yang melihat apa yang dia hadirkan. Orang yang juga kemudian dapat dosa karena dimotivasi oleh dia yang membuat dosa itu. Nauzubillahi min dzalik. Serem gak kira-kira ibu? Ngeri apa enggak? Serem aja serem banget. Cius. Mie apa? Ahilman, apa di antara contoh dosa jariah? Pertama, ini contohnya saja. Pertama, ketika ibu, bapak, ayah, bunda, kita semua mempelopori satu dosa sampai orang melihat dosa itu. Misalnya, dia menampilkan sesuatu yang tidak baik. Mohon maaf, mohon maaf. Misal dia punya sosial media, kemudian posting yang gak baik-baik. Apa bu? Orang ngeliat itu postingan, orang merhatiin itu postingan, kemudian dicontoh sama orang lain. Ada yang begitu kira-kira? Banyak. Di sini ada orangnya. Di sini ada. Yang mana orangnya ada? Ya, insya Allah di sini mah enggak ya. Enggak jauh beda ya. Nauzubillahi min dzalik. Enggak Ustaz, insya Allah. Jadi dia posting sesuatu, dia sharing sesuatu yang buruk tapi kemudian orang melihatnya, orang memperhatikannya dan dia mencontoh keburukan itu, maka dia akan masuk kategori dosa jariah. Maka bagaimana sikap terbaiknya ahilman? Kalau kita posting yang baik-baik. Kalau kita bicara yang baik-baik. Kalau kita menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuatu yang baik-baik.
agar kebaikan itu menjadi amal jariah. Tapi kalau yang disampaikan adalah keburukan, khawatir jadi apa? Dosa jariah. Mempelopori satu dosa jadi dosa jariah. Ya, ngajak orang berbuat dosa atau mempertontonkan satu perkara dosa jadi dosa jariah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan juga mohon maaf, ada dosa Bu, Pak, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kita harus khawatirkan. Ketika kapan ahilman? Ketika kita menyakiti hati orang lain. Satu ketika dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaannya? Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang apa Bu? Bangkrut. Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham. Orang yang tidak punya uang. Orang yang kalau usaha modalnya nggak balik gitu. Kata para siapa itu? Kata para sahabat. Kemudian Rasul menjawab, bukan. Orang yang bangkrut di antara kita itu bukan orang yang tidak punya uang. Bukan yang orang usaha modalnya nggak balik, bukan. Tapi siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, orang yang bangkrut adalah dia. Yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya. Dia membawa pahala zakatnya. Dia membawa pahala puasanya. Tapi mohon maaf, di saat itu juga dia membawa dosanya. Dosa apa Ustadz? Mohon maaf, ada tetangganya yang pernah dia hina. Ada temennya yang pernah dia zolimin. Ada orang yang kemudian dia pernah ambil hak hartanya. Ada orang yang pernah dia tipu. Ada orang yang pernah dia berikan pengaruh buruk. Allahu Akbar. Ada orang yang pernah dia bunuh, na'udzubillah. Ada orang yang pernah dia pukuli, na'udzubillah. Apa yang terjadi ketika nanti hari kiamat dia berjumpa dengan Allah. Tapi di saat yang bersamaan dia punya pahala. Tapi pahalanya itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah dizoliminya. Kepada orang yang pernah disakitinya. Kepada orang yang pernah dikhianatinya. Sampai kemudian pahala diberikan kepadanya. Kepada orang yang pernah dizoliminya. Apa yang terjadi? Kalau pahalanya habis, bagaimana Ustadz? Kalau pahalanya habis, maka orang tersebut akan menanggung dosa-dosanya itu. Jadi dosa yang tadi disakiti, dosa yang tadi dizolimi akan dipindahkan kepada orang yang pernah mendoliminya. Na'udzubillahi min. Ini juga termasuk dosa jariah. Terus gimana dong Ustadz? Rasa-rasanya ini kalau dipikir-pikir dosa kita banyak apa sedikit? Dosa kita banyak atau sedikit? Amal kita dikit apa banyak? Jadi banyakkan dosa apa banyakkan amal? Allahu Akbar. Maka kalau kita sudah tahu ada dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dosa itu adalah bagian kita melanggar aturan Allah, maka segera bertaubat. Segera apa? Bertaubat. Bagaimana caranya taubat agar diterima? Kata para ulama setidaknya ada 3 syaratnya. Yang pertama, menyesal dengan dosa itu. Ibu pernah bikin dosa? Pernah bikin dosa? Banyak apa dikit? Banyak aja, banyak banget. Nyesel. Kalau ingat dosa, nyesel. Ya Allah. Malah kalau bisa sampai bisa menangis itu. Ya, karena kata Nabi ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama mata yang keluar air matanya menangis karena dia bertaubat kepada Allah. Jadi ibu kalau nangis gara-gara nonton sinetron jangan. Kadang-kadang kita suka baper ya enggak? Ibu nangis karena mikirin dosa ibu. Ibu nangis karena nyesel dengan dosa yang pernah dilakukan. Maka air mata itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, pertama nyesel. Nyesel dengan dosa. Yang kedua, berjanji. Untuk apa? Tidak mengulangi lagi. Udah tahu salah, tinggalin. Udah tahu gak bener, jangan dilakuin lagi. Jangan tenggelam untuk yang kedua kalinya pada dosa yang kita lakukan.
kalau kita tidak ingin merasakan sakit yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, berjanji ke depan lebih baik daripada kemarin. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kita kepada orang lain selain 3 yang tadi tambahin 1. Segera minta maaf. Segera apa? Minta maaf. Jangan gengsi minta maaf. Jangan apa? Jangan gengsi minta maaf. Tatap kiri kanan tetangga kita, depan belakang tetangga kita. Boleh jadi ada salah kita. Karena kalau tidak selesai di dunia, khawatirnya nanti kita dihisab di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, ayah bunda, pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah, ayolah mulai dari sekarang. Berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berkelakuan yang baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari dosa jariah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Baik, baru saja kita membahas tentang dosa jariah, yang kita perbanyak amal jariah, ya Masya Allah ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema yang selanjutnya, ini luar biasa temanya, nikah jangan asal. Ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.